Nah, ini knalpotnya di mana ya ini ya? Ini mobil elektrik, Pak. Berarti nggak usah perlu uji emisi, nggak usah kalau uji mau emisi ya. Kalau nggak usah uji emisi, kalau mau keluar asapnya kita vape aja. Ketemu lagi dengan saya, Arya. Kali ini saya bersama Pak Bos, Mas Ginanjar. Ini kami juga sama-sama dari pendidik, sama-sama dosen, tapi kita sama-sama suka otomotif ya. Yes, ini. Nah, hari ini kesempatan kita collab pertama kali, malah nggak di podcast. Iya nih. Malah kita mau nge-review sesuatu yang berkaitan dengan teknologi. Yes. Seperti yang kita lihat di belakang ini ada tulisan Hyundai kalau orang Indonesia bilang. Hyundai itu punya mobil baru yang kita bilang itu sangat revolusioner. Futuristik. Gitu. Futuristik. Kita lihat bareng-bareng yuk. Masuk. Coba kita ketemu sama Pak Bos ini. Ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, ya. Selamat pagi. Ya. Sehat-sehat. Ya, sehat, alhamdulillah. Nah, Ya. ini kita sudah berada di Hyundai Solo Baru. Autorest Hyundai Solo Baru. Di Jawa Tengah ada berapa Pak ini Pak? Autorestnya? Untuk Autorest satu unit. Satu dealer. Satu dealer. Autorest hanya di Solo. Hanya di Solo luar Iya, biasa iya, di sekali. Solo. Kita Orang Semarang pun juga kesini kan? Iya, betul. Jogja pun ke sini Pak. Kalau Jogja sudah ada sudah area ada sendiri. Ada area sendiri. Jadi Iya. kita untuk Solo Iya. dan Jawa Tengah. Tengah. Bisa cover semuanya kita. Gitu. Iya. Ya, luar biasa. Ini kita hari ini saya bersama Mas Ginanjar ini pengen melihat lompatan teknologi yang disediakan oleh Hyundai Indonesia, yaitu ada mobil elektrik. Iya, betul, Pak. Jadi kami juga dari orang pendidikan. Ya. Ini lompatan teknologi ini adalah sebuah breakthrough, sebuah momentum yang baik. Jadi yang disediakan oleh Hyundai Indonesia, dan saya terima kasih pada Hyundai Indonesia, terutama Hyundai Solo Baru. Iya. Sudah menyediakan unit untuk kami review. Iya, Gitu. betul. Iya. Jadi, unitnya seperti apa Pak ini Pak? Oke, monggo Iya. sekalian lanjut Iya. ke unit baru Pak. Iya. Untuk Hyundai Ioniq. Pagi ini akan kesempatan mereview mengenai Hyundai Ioniq elektrik. Luar Iya. biasa. Dan pagi ini saya persilakan kepada Bapak Ginanjar dan Bapak Rio. Terima kasih atas kedatangan mereka berdua. Ini adalah mobil Hyundai Ioniq elektrik. Gitu Mas Ginanjar ya? Ya, Ini salah satu mobil andalannya listrik. Hyundai nih. Mobil EV andalannya Hyundai nih. Ya, mobil EV andalan Hyundai yang pertama kali keluar sebelum selain Hyundai Kona. Untuk Jadi- Hyundai Kona di Channelnya YouTube ya. Mas Ginanjar ada. silakan nanti. bisa dilihat ya. Ya. Oke. Jadi di sini kita lihat ini adalah mobil futuristis, bukan futuristis. Sekarang sudah mobil realistis. Realistis di sini. ya? Sudah Oke. sudah ada di sini. Karena ini bukan mobil konvensional, bukan mobil bensin, maka Grillnya grillnya juga seperti ini. tertutup Ini ya? gunanya untuk aerodinamis, karena koefisien drag ini saya lihat ada sloping roof di bawah. Ini adalah semuanya, mobil ini didesain untuk efisiensi semuanya. Termasuk di sini grill ini tertutup karena ini memperbaiki aerodinamika. Tapi kalau misalkan mesin elektrik membutuhkan pendinginan, ini otomatis ada Yang dua ini ya? Katup ini akan terbuka. Dua ini langsung otomatis terbuka. Ya. Jadi Mas Ginanjar di sini headlamp utamanya adalah LED, ada DRL, turun langsung ini DRL-nya Nyambung ya sampai di dia ya? sini. Kemudian ada lampu sein. Lampu sein. Ini tiga ya? Tiga lampu utama. Tiga lampu utama. Kemudian ada lampu sein, ini sayangnya masih halogen. Karena semuanya sudah LED, namun sayang masih halogen. Ya. Terus kemudian di sini bisa kita lihat dari situ saja.
lampu masih sama ya. Di sini ada 4 sensor parkir depan, 4 titik ya. 4 titik. Jadi ini berguna sekali untuk kita dalam mobil ini senantiasa aman. Jadi ada semacam indikator nanti di MID untuk seperti apa. Kita lihat nanti. Kemudian ke roda juga ban Kumho profilnya cukup 205 ya, Prof. Ya. Ukuran 205 60 R18 dengan velg yang lagi-lagi didesain untuk efisiensi dan kenyamanan. Karena di sini ini mengurangi turbulensi, Mas. Gitu loh. Mengurangi turbulensi. Di sini otomatis nanti pengemudi di dalam secara teori akan lebih tenang, akan lebih senyap lagi. Senyap ya. Dan ini nanti juga berkontribusi terhadap efisiensi. Semakin efisien. Semakin penggunaan listrik dayanya ya. Oke. Ini juga ada Blue Drive. Nah, emblem keren ini. Keren Blue Drive. Ini orang langsung kelihatan nih. Ini elektrik. Blue Drive. Elektrik. Kemudian tadi saya dari sudah samping bilang, kalau kita lihat sloping roof ini sangat aerodinamik sekali. Bahkan saya bisa bilang ini lebih aerodinamis dibandingkan Formula One, karena Formula One masih banyak track yang lain. Ban masih terbuka dan lain sebagainya. Tapi kalau memang mobil mobil futuristik tuh sekarang arahnya ke aerodinamis ya, Prof? Pasti, pasti, karena memang ini harus mengefisienkan segala sesuatu. Sampai saya kagum dengan Hyundai ini, pelek ini juga aerodinamik. Dipikir sampai velgnya. Dipikir sampai sak velgnya. Nanti mungkin kalau saya yang suka otomotif, saya ganti peleknya. Di samping juga ini ada side body molding. Gunanya di sini adalah estetika dan juga untuk menahan benturan kalau misalkan di tempat parkir atau di trotoar yang tinggi. Sehingga tadi kalau kadang-kadang kita sudah hati-hati, tapi apalagi kalau di parkir mall ya, Prof ya. Kayak itu kadang kita hati-hati, orang lain nggak hati-hati kan gitu. Ini sudah ada protektornya. Juga ada ini line door di sini sampai ke belakang, ini mempercantik dari Hyundai Ioniq ini. Ini nanti kalau dilepas warnanya seperti ini matte chrome ya. Ini karena masih baru ini, masih kinyis-kinyis di sini. Ini menambah kesan futuristik juga, warna silver ini kan. Betul. Futuristik banget. Jadi ini bukan hanya chrome tapi di sini matte chrome. Matte chrome. Ya, matte chrome. Jadi lebih lebih nyambung dengan mobilnya di sini. Oke, mari kita ke bagian belakang, Mas Ginanjar. Nah, ini bagian yang saya senengin nih, bagian belakang ini. Nah, ini bentuknya keren banget nih, Prof. Iya, sangat keren. Ini dari karena ini terpisah ini ya. Kacanya ada 2 nih, yang di atas sama yang di bawah ini buat ngelihat dari dalam. Saya sendiri adalah penggemar mobil yang sloping roof seperti ini. Dari dulu saya suka hatchback sebetulnya. Saya suka sekali mobil sloping seperti ini. Ada spoiler. Kemudian Hemon step lamp, kemudian ada lampu yang LED bar di sini. Namun sayangnya di sini lampu sein dan lampu mundur masih halogen. Ke bawah di sini ada kamera mundur, kemudian ada 4 sensor parkir dan ada deflektor ya. Deflektor tengah juga ada. Ada deflektor juga. Kita lihat ada dari emblemnya juga. Oh, emblemnya pasti di sini ada. Ya, ini yang membedakan karena Ioniq ini elektrik. Keluar 2, yang elektrik sama yang non elektrik. Oh, yang satu hybrid. Yang satu biasa. Yang satu biasa. Nah, yang ini yang elektrik. Nah, ini knalpotnya di mana ya ini ya? Ini mobil elektrik, Pak. Berarti perlu uji emisi, nggak usah. Kalau uji mau emisi ya. Kalau nggak usah uji emisi, kalau mau keluar asapnya kita vape aja. Kita lihat dari praktikalitas dari Hyundai Ioniq ini. Sangat luas sekali. Di sini trunk cover. Jadi di sini untuk menutup barang belanjaan atau barang bawaan Anda supaya tidak terlihat dari kaca yang besar tadi. Ada charger ini.
charger bawaan dari Hyundai. Jadi semacam nanti di bawah nih berarti ya, dicolokin ke mobil, dan ini dicolokin ke listrik rumah di situ. Jadi ngecasnya bisa gimana, misalkan kalau ke kantor ya bawa ini tinggal ngecas di kantor. Kapasitas bagasi dengan mode seperti ini adalah 462 liter. Yang di sini ya? Cukup luas. Ini bisa 2 koper besar sama dengan 1 koper kecil. Kiranya seperti itu. Yeah. Kemudian di sini tidak disediakan ban cadangan, tapi disediakan tire repair kit. Yang di bawahnya masih ada tempat penyimpanan, di samping juga masih ada tempat penyimpanan. Ini trunk cover bisa dilepas untuk misalkan Anda bawa barang bawaan yang banyak ya. Banyak, dan masih bisa garis tempat duduk kedua masih bisa diperluas lagi dengan komposisi 60 dan di sini 40. Jadi total kesemuanya di sini adalah 1417 liter. Kondisi sangat kondisi seperti ini. Nanti Mas Ginanjar bisa bawa sepedanya. Sepeda lipat keluarga pun juga nyaman. Cukup praktis di sini. Jadi kan memang model hatchback ini pasti praktis untuk bawa barang bawaan atau belanja yang tidak begitu banyak. 1417 liter ini sudah sangat-sangat luas sekali. Ayo kita masuk ke interior dari Hyundai Ioniq ini. Smart key, di sini ada tombol untuk membuka dan menutup. Inilah kabin dari Hyundai Ioniq, terutama di driver side di sini, sisi driver. Kemudian di sini ada trim, materialnya bagus, materialnya soft touch. Ini ada power window, 2 auto di depan, kemudian door lock, window lock, mirror elektrik, dan auto retract. Di sini ada pengesetan kursi secara memory seat. Di sini ada dua slot, kemudian ada tweeter. Di bawah di sini ada speaker. Kemudian di sini juga ada lampu untuk pengamanan ketika pintu dibuka, sehingga yang dari belakang tahu kalau kondisi ini pintu terbuka. Juga di sini ada kompartemen untuk botol. Di sini saya pikir di sini bisa sampai botol 1 liter. Kemudian juga cukup luas di sini. Sayangnya di sini bahannya plastik di sini. Kemudian ada seal plate yang bertuliskan Ioniq. Namun sayangnya belum bisa menyala seperti lampu. Ini kalau nyala LED bagus nih. Di sini. Makin mewah. Kemudian ini untuk buka kap mesin. Ini untuk buka tangki, tapi bukan tangki bakar, tangki untuk mengecas. Kemudian lampu di sini semua secara otomatis. Juga ini ada indikator blind spot. Kemudian ini ada ESP off di sini. ESP off. Ini adalah pengatur ketinggian dari lampu di sini. Ini bentuk setir dari Hyundai Ioniq. Ini setirnya saya suka sekali karena enak digenggam. Bahannya juga bagus, kulit. Yang paling suka adalah ini, flat bottom. Ala-ala ini ya, ala-ala mobil balap ya. Ala-ala mobil balap, dan memang ini sangat enak sekali kalau yang pahanya besar seperti saya. Kemudian jelas di sini ada fitur cruise control, sayangnya belum adaptif. Kemudian di sini ada audio steering switch. Kemudian di sini ada untuk teleponi. Kemudian yang kanan ini ada switch untuk sein dan switch untuk lampu. Di sini ada auto. Kemudian yang kiri adalah di sini adalah switch untuk wiper dengan mode auto. Kemudian kanan kiri ini adalah nanti untuk
energi regeneratif dari Hyundai Ioniq ini. Nanti dicoba nanti. Nanti kita coba. Pengaturan setir dari Hyundai Ioniq ini juga sudah tilt dan teleskopik. Nah, tinggal diatur saja nanti bagaimana nyamannya kita dalam berkendara. Misalkan saya seperti ini. Ergonomis ya. Sangat ergonomis. Kemudian di sini ada pengaturan electric seat. Di sini ada dan juga ada lumbar support di sini. Lumbar support. Elektriknya kemana aja tuh? Ke depan, ke belakang, tinggi, ke belakang, bawah, depan belakang, udah gini. Okay. Ya sama. Dan itu cuma di kursi driver aja. Kursi driver saja, di kursi penumpang masih manual. Masih manual. Selamat datang. Ini adalah MID dari Hyundai Ioniq, cukup ikonik lagi. Sudah nggak pakai ini ya? Nggak pakai sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu adalah kapasitas baterai. Seperti kalau di mobil konvensional itu adalah kapasitas bensin. Kemudian di tengah ini adalah speedometer. Di sini masih di mode Eco karena di sini ada 3 mode berkendara, yaitu Eco, kemudian normal dan sport. Nanti ini layar ini akan berganti sesuai dengan mode yang ingin kita jalankan. Seperti ini untuk full baterainya berapa kW ya? Kalau kapasitas baterai dari Hyundai Ioniq ini adalah 38,3 kW di sini. Ini bisa sampai 345 kilo ya berarti ya? Ya, ini masih ada 90-an kali ya. 348 km lagi sampai nanti mobil ini membutuhkan cas lagi di sini. Kita nanti coba cas di fast chargingnya Hyundai yang ada di rest area di Sragen. Kemudian yang di sisi kiri dari speedometer ini adalah semacam, kalau di mobil konvensional ini adalah RPM-nya. Jadi berapa keluaran tenaga yang dikeluarkan dari Hyundai Ioniq ini. Kemudian karena ini adalah mobil elektrik, ada dari sisi regeneratifnya juga. Nanti saat kita mengerem, saat kita melepas gas ya, otomatis mobil ini akan mengecas sedikit-sedikit, menambah daya dari baterai ini. Ini kita sudah dalam keadaan hidup tanpa suara, masih senyap tapi sumuk. Tapi gerah, karena itu kita nyalakan dulu auto ya dari AC-nya. Jadi head unit adalah model floating, sudah jadi satu dengan dashboard. Bahan dashboard bagaimana Mas Ginanjar? Bahannya cukup bagus, ini rapi, sudah soft touch ya. Soft touch. Yang bawah walaupun di bawahnya masih hard plastik ya. Plastik. Tapi kalau lihat ini kayak ala-ala mobil elektrik yang mahal banget ya. Iya. Ya. Kemudian ada hazard. Kemudian di sini adalah pengaturan dari AC. Yang ini kelihatannya sih putaran, tapi ternyata ini hanya kapasitif touchscreen di sini. Nah, di sini kemudian diturunkan sampai bisa 17 derajat, paling tinggi berapa? Kita coba 32 derajat. Langsung panas. Kita 17 kan, karena ini harinya sangat panas sekali. Kemudian ada mode driver only, karena kita ini di mobil EV yang tadi harus menekankan pada hemat energi. Kadang-kadang kalau kita jalan sendiri yang akan nyala, kalau misalkan driver only hanya di sisi driver saja. Coba dong. Sudah ini. Ini langsung mati yang di sini nih. Mati. Oh, ini tadi modenya driver only. Ini sekarang baru nyala ini. Iya. Yang di penumpang. Kemudian ini ada juga untuk membuka ventilasi. Ini juga untuk menutup ventilasi. Kemudian ada, nggak seperti mobil konvensional yang ada ruang persneling, kita cuman ada tombolnya. Ya, di sini adalah tombol P itu untuk parking, kemudian N itu untuk neutral, D itu untuk drive jalan, R itu untuk reverse untuk mundur. Sama nyaman
Ini tempat tangannya gini ya. Tempat tangannya seperti ini, nyaman. Kemudian di sini ada drive mode. Drive mode ada yang 3 tadi 3. ya, eco. Ada normal jadi biru. Normal jadi biru. Kemudian sport nih yang merah ya. Ini lebih ke orange sebetulnya. Orange ya. Orange sport. Kita kembalikan aja ke mode eco hijau. Kemudian di sini ada heater ya. Heater seat, sama di sini ada cooling seat. Ya. Kanan kiri ada semua ya. Ya, kanan kiri. Jadi nanti kalau punggungnya agak biasanya kalau lelah itu bisa dikasih yang heater seat ya gitu. Kemudian di sini ada sensor parkir, kemudian juga ada fitur auto hold kalau ditancapkan. Ada fitur auto hold, kemudian ini ada rem parking secara elektrik di sini. Sudah ada key charging. Nah, ini sudah langsung langsung ngecas. Kemudian di sini ini kunci dari Hyundai Ioniq, cukup normal seperti mobil-mobil kebanyakan. Ini untuk mengunci, untuk membuka. Kemudian ini juga untuk membuka dari bagasi. Kemudian ada kompartemen untuk cup holder. Ada asbak. Cukup ada asbak. Kemudian di sini masih ada kompartemen yang cukup luas. Ini spion tengah sudah ada fitur auto dimming, jadi kalau ada sinar yang terlalu berlebihan dari belakang, ini akan meredup dengan sendirinya. Kemudian di sini ada sensor-sensor, ada sensor cahaya, sensor hujan. Kemudian kalau ini berarti kalau hujan nanti akan wiper akan berjalan dengan sendirinya. Kalau sensor cahaya nanti kalau cahaya meredup nanti lampu akan nyala sendirinya. Di sini ada tempat kacamata, kemudian ada lampu door sudah LED. Kemudian di sini adalah lampu utama. Nah, ini juga ada fasilitas sunroofnya nih. Betul, ya. Enak sekali. Ini langsung kebuka ini. Langsung seger. Jadi bisa menghemat listrik juga ya, iya. Kalau tidak terlalu panas. Betul. Ini sudah ditutup. Kemudian ya juga ada sun visor Mas Ginanjar yang sudah ada kaca, vanity mirror, juga ada lampunya. Biasanya kalau vanity mirror ini lampunya otomatis, kalau di Hyundai ini harus dinyalakan. Sayangnya masih halogen. Tapi ini kalau ditutup dia langsung mati sendiri nih. Ini tutup mati sendiri dia. Iya. Oh iya. Ada tombolnya kena sini nih. Ya, kena situ. Oke, Mas Ginanjar ini bisa dijelasin di head unit utama yang floating ini. Iya, ini menunya seperti apa? Ada radio untuk media, bisa berbagai media nanti dikonekkan ya. Terus di sini untuk volume, ini untuk cari gelombang. Yang unik di sini ada menu untuk EV-nya. Ini informasi tentang baterainya ini. Jadi masih 90%. 90% baterainya. Terus juga dilengkapi dengan charger management. Ini biasanya kalau di setting nanti ketika tidur dia akan mati di berapa. Terus dia otomatis nyala sebelum kita pergi. Itu sudah siap langsung kita drive gitu. Jadi misalkan kita pergi jam 7, nanti di charge management itu kita masukkan jamnya, nanti sebelum kita pergi dia sudah otomatis nyala. Untuk ini AC-nya dia langsung hidup sendiri. Oh, jadi untuk biar supaya lebih nyaman kalau di cuaca terik kan, seperti itu. Betul gitu. Jadi ada eco driving. Terus kemudian ada apa lagi nih? Charger sudah lebih ke ini ke yang informasi tentang baterainya sama manajemen. Kalau yang lain untuk telepon juga bisa nanti dikonekkan ya. Terus ini menu-menunya juga ada. Ini fungsi tadi ya, yang dijelaskan Pak Rio tadi. Ada eco, ada normal, sport juga. Semuanya bisa terkonek di monitor ini untuk memantau kondisi mobil ini. Gitu. Jadi ini menu dari head unit dari Hyundai Ioniq.
jelas ada konektivitas Bluetooth adalah standar, kemudian ada Android Auto dan Apple CarPlay. Cuman di sini nanti mungkin waktu jalan kita praktekkan nanti apakah benar nanti di Hyundai Ioniq ini bisa Apple CarPlay. Di bawah panel AC ini ada colokan USB dan slot 12 volt di sini. Jadi ini untuk memudahkan kita untuk melakukan apapun yang kita butuhkan selama ada colokan di sini. Oke, sebelum Mas Ginanjar masuk, di sini ada laci depan dengan soft opening, kemudian jok juga sudah berlapis kulit dengan model perforated di sini untuk menambah kenyamanan, karena di sini nanti ada fitur heater seat dan cooler seat di sini. Sekarang kita berada di bangku kedua dari Hyundai Ioniq. Di sini panel pintu beda kayak yang di depan. Di sini masih hard plastik, jadi masih bisa digesek-gesek kayak gini. Kemudian juga ada power window sama speaker, dan ada kompartemen untuk botol dan yang lain di sini. Posisi duduk saya seperti ini. Ini posisi mengemudi, masih ada sekitar 5 jari, cukup luas di sini. Namun posisi kepala, karena tadi saya bilang atapnya ini atap slope, maka posisinya di sini kepala saya agak menggesek di sini karena tinggi saya 180 cm, dan untuk orang yang sebesar saya dengan ukuran ini masih cukup nyaman, masih cukup untuk bisa menikmati perjalanan dengan Hyundai Ioniq ini. Di tengah masih ada tunneling di sini, jadi tidak flat floor. Juga di tengah di sini joknya juga agak berbeda. Coba kita duduk di tengah, cukup nyaman, cuman sedikit lebih tinggi dari tadi. Yang tadi saya sudah kepala saya mulai menggesek atap, ini semakin menggesek atap karena di sini atapnya ini slope. Di sini atapnya tidak lurus tapi agak cekung di sini karena untuk mengakomodasi dari penumpang. Ini adalah bangku baris kedua dari Hyundai Ioniq. Kemudian di tengah di sini juga ada kisi AC untuk penumpang belakang yang untuk ventilasi AC di baris kedua. Kemudian di kanan tidak ada cargo net, yang di kiri ada cargo net di sini. Cuman ini kenapa yang di kanan tidak ada cargo net? Sekarang kita coba buka kap mesin di depan, apakah hampir sama kayak mesin konvensional? Oke, kita buka. Oke, ya. coba Mas Ginanjar dibuka saja. Wow, ini adalah mesin elektronik dari Hyundai Ioniq yang berkapasitas 38,3 kWh. Baterainya yang bawah itu ya. Baterainya kemudian bisa mengeluarkan energi sebanyak 136 horsepower. Kemudian torsi adalah 295 Newton meter. Jadi torsi ini cukup besar, namun kata Mas Ginanjar waktu kita ngobrol lebih besar Hyundai Kona 395. Tapi ini sudah melebihi torsi dari mesin-mesin bensin konvensional Dan spontan ya. dan nanti saya sih belum pernah test drive mobil elektrik, Mas Ginanjar yang pernah. Tapi kalau dari sistem mesin dari elektrik sendiri, karena tidak ada media dari transmisi, jadi output power yang ada dari mesin itu langsung tersalur ke roda. Jadi tidak ada intervensi dari transmisi lagi, sehingga energinya pure dari mesin, jadi langsung ke roda. Jadi nanti secara teori ini akan lebih spontan, lebih bertenaga daripada mesin-mesin konvensional. Seperti rasanya, terutama di akselerasinya. Seperti itu. Ini adalah jeruan dari depan ya, kap depan yang biasa di mesin konvensional. Tetap ada ini
fuse box, kemudian ada tetap ada aki, dan di sini adalah mesin utamanya, mesin EV-nya. Onboardnya ini ya. Yang atas di sini adalah onboard charging-nya, kemudian yang di bawah di sini adalah power control unit, atau kalau di mesin konvensional adalah ECU-nya, engine control unit. Jadi tenaga yang dihasilkan oleh mesin dari Hyundai Ioniq ini adalah 138 PS dengan 295 Nm, yang mana ini cukup impresif di torsinya, karena memang secara normally mesin yang bensin di sini itu hanya sekitar, kalau 138 biasanya mereka hanya menghasilkan sekitar 150 Nm, di sini hampir 2 kali lipatnya. Jadi nanti ada perbedaan pasti di akselerasinya. Gitu. Nanti bagaimana impresi berkendaranya, bagaimana rasanya, kita nanti akan coba. Kita diberikan kesempatan yang luar biasa oleh Hyundai Solo Baru untuk mencoba mobil ini. Nanti juga kita coba fitur fast charging di rest area Sragen. Gitu. Karena ada di sana ya. Karena di Solo, di area Solo untuk fast charging ada di rest area Sragen. Tapi kalau untuk charger di mall juga ada di Solo Paragon. Ya, di Paragon, sehingga bisa ditinggal belanja sambil dicas. Ya. Nanti mekanismenya baru kita tanyakan lagi seperti apa, apakah yang kita pakai coba token, yang apa pakai seperti apa, yes. kan gitu.